للخطيب على المنبر وعلى المنبر من عين الأضحى جامعا رحمكم الله أنصتوا فاسمعوا وأطيعوا رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد الله معبود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قائل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم عن الدين وختم لنا ويا خير الناصرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد ممتن أن تمثل الأفكار الخاطرة المرتفع أن تحذر الأبصار الناظرة العالم بوجب قلب أزارة الخادرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمده على يده البيضاء المتقاطرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid As-Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang teramat besar oleh Allah Jalla Jalaluh, yaitu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, yaitu kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka bertagarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini salah satu bentuk nikmat yang teramat besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kehidupan yang Allah berikan. Marilah kita pergunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk benar-benar kita beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di Idul Adha Mubarak ini, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Idul Adha merupakan juga dinamakan Idul Kurban atau At-Tadhiyah, merupakan hari raya pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita berkorban dengan hewan kurban, baik itu sapi, kambing, unta atau yang lainnya, maupun pengorbanan di jalan Allah. Bagaimana saudara-saudara kita yang menunaikan kewajiban melaksanakan ibadah haji, bagaimana dia berkorban bukan hanya harta tapi juga dengan diri dan jiwanya untuk menunaikan ibadah yang sungguh luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang teramat penting dari Idul Adha Mubarak ini, yaitu bagaimana pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Idul Adha yang selalu diingatkan, bagaimana napak tilas daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail yang diabadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Di antaranya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendapat mimpi dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, dan Nabi Ismail mendapat perintah dari Allah juga untuk menerima disembelih oleh bapaknya, diabadikan dalam Al-Quran tadi. Sehingga Nabi Ismail juga menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, ketahuilah bagaimana ketika perintah Allah turun, jadilah aku orang-orang yang bersabar dan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana ketika sesosok dua insan menerima perintah Allah untuk menyembelih dan juga untuk menerima perintah Allah untuk disembelih, pengorbanan, bagaimana ikhlas di jalan Allah, menerima apapun yang Allah syariatkan, tidak mengeluh sedikit pun apa yang Allah syariatkan. Apa yang terjadi di Al-Quran diabadikan, wafaddainahu bizabhin azim. Ketika dua-duanya berserah diri kepada Allah untuk menyembelih dan disembelih, Allah menggantinya, wafaddainahu bizabhin azim. Allah menggantinya dengan seekor sembelihan kambing kibas yang sangat besar, yang sangat terbaik di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini bentuk bagaimana ketika seorang manusia telah benar-benar ikhlas berkorban di jalan Allah, pasti Allah akan ganti dengan sebaik-baiknya niat ikhlas kita. Karena itu, ambil hikmah di Idul Adha Mubarak ini, bagaimana kita untuk senantiasa selalu menerima perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimana di dalam hikmah Idul Adha Mubarak ini, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bagaimana pendidikan at-tarbiyah di dalam usrah, di dalam rumah tangga, seorang bapak yang dengan penuh keyakinan yang kuat mendidik anaknya, dan anaknya buah dari hasil pendidikan bapaknya, bagaimana dengan ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Allah sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka.
Contoh napak tilas Nabi Ibrahim, bagaimana seorang keluar kepala rumah tangga yang mendidik anak-anaknya untuk menjalankan perintah Allah, dan Nabi Ismail, buah didik dari pendidikan orang tuanya, bagaimana dengan ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sudah ingatkan bagaimana tentang pendidikan keluarga dalam kita. Bagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan pemimpin di dalam rumah tangga kita, karena itu kita punya tanggung jawab kepada Allah. Bagaimana ketika seorang kepala rumah tangga mendidik istri dan anak-anaknya untuk takut dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beribadah sebaik-baiknya, tapi karena kependidikan kita tidak baik dalam rumah tangga, akhirnya menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu pesan Allah jelas bagaimana pendidikan dalam rumah tangga. Ketika kisah Luqman diabadikan di dalam surat Luqman, wa iz qala Luqman libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bagaimana pendidikan kita, jangan sampai kita berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting pendidikan dalam rumah tangga kita. Sebab apa? Saat ini tantangan zaman, ketika orang-orang yang memegang kuat prinsip agama bagaikan yang Nabi sudah ibaratkan 14 abad yang lalu. Orang-orang nanti di akhir zaman ketika memegang teguh prinsip agama bagaikan dia memegang bara api. Bagaimana saat ini kita rasakan orang-orang yang benar-benar ikhlas berjuang di jalan Allah, benar-benar menjalankan perintah Allah, menjalankan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Bagaimana dia dicerca, difitnah sebagai orang yang radikal, ekstremis, atau soalim, atau yang lainnya. Bahkan dengan lantangnya orang-orang yang menentang hukum Allah, dengan lantangnya dia membela hukum-hukum yang di luar hukum Allah. Bagaimana dia membenarkan saat ini yang begitu marak fenomena LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender, maupun aneka ragam gerakan-gerakan agnotisme atau orang-orang yang anti terhadap agama, anti terhadap Tuhan. Ini saat ini begitu banyak merebak di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Bagaimana anak-anak kita dengan medsosnya, dengan handphonenya dirusak akal pikirannya untuk tidak lagi taat kepada Allah, tapi taat terhadap tokoh-tokoh yang digandrunginya, dan taat terhadap apa yang menurut mereka dalam akal pikirannya mereka lebih baik. Tapi mereka lupa dalil akli, dalil yang lebih qat'i adalah dalilnya Allah Subhanahu wa taala, bukan akal pikiran kita. Makanya Allah dan Nabi sudah ingatkan orang-orang yang menafsirkan Al-Quran atau hadis dengan akal pikirannya, ini termasuk orang-orang yang sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengagungkan akal kita, tapi akal harus tunduk terhadap aturannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kenapa Al-Faqir ingatkan kepada diri khatib dan jamaah sekalian? Sebab jangan heran kalau nanti ke depan makin berat tantangan kita dalam mendidik rumah tangga kita kalau prinsip agama kita tidak kuat dalam mendidik rumah tangga. Bagaimana ketika saat ini virus LGBT begitu dibesar-besarkan dan digembar-gemborkan dan dibela oleh perangkat, bahkan sekelas penyelenggaraan bola dunia pun ditekan habis-habisan, apalagi satu negara kecil, satu negara yang cuma penduduknya beratusan juta, dengan gampang diobrak-abrik oleh kepentingan Zionis internasional dan yang lainnya. Hati-hati, jaga anak-anak kita. Saat ini belum lama terjadi, kalau tidak salah di salah satu pengadilan negeri di Jakarta sudah mulai melegalkan undang-undang, sudah mulai melegalkan pernikahan beda agama. Bukan nggak kemungkinan kalau besok terjadi anak-anak kita menikah sesama jenis. Bukan nggak terjadi. Ini bisa terjadi ketika apa? Ketika seks sudah merajalela, ketika kebebasan sudah merajalela, akal pikiran lebih tinggi daripada dalil-dalil qat'i. Ini yang terjadi.
Bagaimana? Kenapa LGBT merajalela di dunia barat? Karena seks sudah merajalela. Ketika seks, orang dengan gampang berhubungan seks laki dengan perempuan tanpa hubungan yang halal dengan syariat dalam pernikahan. Akhirnya begitu dia bosan, dia akan coba yang lainnya untuk imajinasi yang lainnya. Dia coba kepada sesama jenis. Bukan gak kemungkinan ketika seks bebas sudah merajalela di Indonesia dan saat ini pelaku LGBT sudah cukup kuat di Indonesia dan dibela. Bahkan dianggap bukan bentuk penyimpangan oleh pejabat-pejabat kita, na'udzubillah, sumanan tanggung jawab ketika kita memegang jabatan. Ini bisa terjadi nanti kalau kita tidak kuat dalam memegang prinsip agama. Allahu Akbar walillahil hamd. Al-Faqir bukan ngomong kosong. Kita bisa lihat bagaimana kemarin berbondong-bondong puluhan ribu, ratusan ribu orang rela membayar jutaan rupiah untuk menonton konser artis yang memang pro dan jelas-jelas mengkampanyekan daripada LGBT dan dibela. Dan dengan gampang kita bangga umat Islam, kita bangga beli tiketnya jutaan rupiah, tapi untuk berkorban hari ini di jalan Allah membeli seekor kambing yang harganya hanya 3 juta atau mungkin ada yang 2 juta atau yang lainnya, banyak yang alasan tidak mampu dan yang lainnya. Allahu Akbar. Ini bentuk pendidikan kita. Hati-hati, jangan sampai terjadi di dalam rumah tangga kita. Hati-hati, yang kemarin sudah beli tiket atau yang punya angan-angan ingin menonton LGBT tadi, konser tadi, hati-hati. Dan sebagai kepala rumah tangga, ingat, jangan karena kasihan terhadap anaknya untuk menonton tadi, kita biarkan anak kita rusak di jalan Allah. Akhirnya, oh cuman alasan saat ini, kan cuma nonton aja beb, cuma nonton musik. Akhirnya besok mereka menuntut di depan rumah kita, mereka ingin menikah sesama jenis dengan lawan, dengan pilihannya dia. Ketika itu terjadi, ketika kita protes, kita dianggap melanggar hak asasi manusia dan kita dianggap melanggar hukum pidana. Na'udzubillah. Ini bisa terjadi sebagaimana saat ini di dunia barat pernikahan sesama jenis dilegalkan, sah menurut negara. Undang-undang pernikahan Republik Indonesia masih menentang hukum tersebut. Tapi bukan nggak kemungkinan kemarin terjadi pernikahan beda agama di Jakarta ataupun yang di tempat lainnya, bukan nggak kemungkinan virus-virus ini akan masuk ke dalam rumah tangga kita. Cepat atau lambat ini bisa terjadi. Kalau apa? Kalau kita tidak kuat memegang pendidikan agama terhadap anak-anak kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu di akhir khutbah yang mulia ini, Al-Faqir ingin ingatkan kepada diri khatib dan jamaah sekalian, addibu auladakum ala salasatil hisal. Bagaimana ketika diriwayatkan oleh Al-Tabrani dari Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, addibu auladakum ala salasil hisal. Didiklah anak kalian atas 3 hal. Ini oleh-oleh bekal kita di Idul Adha Mubarak ini. Apa itu? Yang pertama, hubbin nabikum, cintai Nabi kita Muhammad SAW. Jadikan Nabi kita idola, jadikan Nabi kita kedua, suri toladan. Bukan tokoh politik, bukan artis atau idolaan kita yang lain di medsos, tetapi Nabi Muhammad SAW sebagai kedua, sebagai tokoh panutan kita. Hubbin nabikum, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, hubbi ahli baiti, cintai keturunannya, zuriyahnya sebagai pembawa panji-panji risalah dari Nabi kita Muhammad SAW yang bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memegang prinsip Al-Quranul Karim. Yang ketiga, watilawatil Quran, ajarin anak-anak kita untuk membaca dan mencintai Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah 3 hal ini kita jalankan. Cinta kepada Nabi kita, jadikan Nabi sebagai qudwah, teladan kita, cintai Ahlul Bait dan keturunannya. Dan yang ketiga, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran. Ini pegangan kita. Insya Allah kita bisa mendidik diri kita dan keluarga kita dan bisa mencegah daripada siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naran. Jauhilah, cegahlah keluarga kita daripada siksa api neraka. Dan Nabi telah ingatkan di dalam hadisnya, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah akhlak mereka. Salah satu perbaikan akhlak adalah at-tarbiyah, pendidikan agama harus kuat. Sebagaimana yang hadir di sini orang-orang tua, bagaimana dulu dididik keras oleh orang-orang tuanya yang tidak sholat, dipukul, ditegas, dihukum, bahkan tidak dikasih uang jajan atau dihukum yang tegas. Ini ajarkan kepada anak-anak kita untuk tegas dalam perintah Allah. Jangan ada segan-segan. Jangan hak asasi manusia ala barat menjajah hukukillah, hak-haknya Allah. Jangan sampai kalau kita lemah dalam mendidik anak-anak kita,
anak-anak kita akan nanti menjadi generasi yang memusuhi agama Allah, dan bahkan ketika dia memusuhi agama Allah, dia tidak kenal terhadap agama. Dampaknya kepada kita hadirin yang dimuliakan Allah apa? Mereka tidak lagi birrul walidain, tidak lagi mencintai orang tuanya. Bukankah kemungkinan besok ke depan kalau kita meninggal, ketika kita lemah mendidik anak-anak kita terhadap ilmu agama, anak kita tidak akan menyolatkan kita, tidak akan mendoakan kita, tidak akan memperhatikan amal-amal baik orang tuanya, akan hilang begitu saja. Tapi kalau anak yang dididik dengan agama yang kuat, mereka akan terus mendoakan orang tuanya, akan menjadikan qudwah teladan orang tuanya, dan akan merupakan amal bakti orang tuanya, akan terkenang terus sampai hari kiamat ketika anak-anaknya benar-benar birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan pendidikan agama yang kuat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini di Idul Adha Mubarak ini menjadikan momentum kuat agar kita mendidik anak-anak kita agar kuat dalam pendidikan agama. Pemuda-pemuda yang tumbuh dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh bapaknya, merupakan pemuda-pemuda yang tidak akan tumbuh dengan akal, tetapi pemuda yang tumbuh dengan pendidikan agama, maka dekatkanlah dia dengan agama. Rabbi habli minnas sholihin, duhai Allah, anugerahkan bagiku seorang anak termasuk anak-anak yang soleh. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyiban innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik, seorang anak yang mau menjadi yang maha pendengar daripada doa-doa hamba-hambanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah haqqa hamdi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata abdi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul al-wafiyyu bi ahdi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqullah fa innaha si'arul mu'minin wa disarul muttaqin wa wasiyatullahi fikum ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad syafi'il ummah. Allahumma qda an man istahqa min ba'di bi khilafati tahqiq khalifati Rasulillah sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa an khalifil mihrab sayyidina Umar bin al-Khattab wa an man istahidha minhu al-malaikatur rahman sayyidina Utsman ibn Affan وأن أساد الله الغالب وباب العلم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى ستات البررة الذين هم تمام العشرة ومن بيع النبي تحت الشجرة وأن زهراء البتول سيدة فاطمة بنت الرسول وأن سيد شاهد الكارمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والإمام المطهر من الجسير والأدناس أبي إمك حمزة وأبي فضل العباس وأن أصحاب النبي وأهل بيت الطيبين الطاهرين أجمعين وأن التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم ارحم الآباء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمرهم صهيون الإسرائيليين والمنافقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.